Yasmin. Halo sayang. Halo sayang, kamu di mana? Aku lagi di tempat biasa nih, sama Dirga. Hai Yasmin, selamat ya udah jadi tunangannya Rangga. Lo udahlah, nggak lucu. Sensi banget, bercanda doang. Sayang, tadi kenapa kamu langsung pergi sih? Maaf sayang. Aku takut aku nggak bisa nahan diri. Rasanya aku pengen bawa kamu kabur dari situ. Aku nggak sanggup lihat kamu menjadi bagian dari keluarga Cakradinata. Kamu baru tunangan sama Mas Rangga aja, Nina udah berbuat jahat sama kamu. Iya, makanya aku telepon kamu karena dari tadi tuh aku mikirin itu. Aku belum tahu alasan dia tuh apa ya. Apa mungkin Nina itu suka sama Mas Rangga ya? Iya Yasmin, bisa jadi diam-diam Nina tuh suka sama si Rangga. Makanya dia cemburu ngeliat kamu tunangan sama si Rangga. Tapi aku yakin alasannya itu nggak sesimpel itu. Dia pasti punya motif tersendiri. Sampai akhirnya dia bisa berbuat seperti tadi. Apa jangan-jangan karena dia psikopat? Siapa yang bilang Nina tuh psikopat? Parah nggak yang bilang sendiri? Aku yakin Mas Rangga pasti nyimpen rahasia soal Nina. Ya bisa jadi sih, tapi ada berita yang nggak kalah penting dari itu. Jadi aku udah tahu laki-laki misterius yang selama ini nyariin aku sama Mbak Dia. Siapa orangnya? Pak Pras. Pras. Selama ini Pak Pras orangnya. Jadi itu tadi kan Mbak Dia memang ada di acara, karena dia ajak. Terus dia tuh melihat ada Pak Pras di sana. Makanya dia langsung tarik aku dan Mbak Dia bilang, Pak Pras ini adalah orang yang selama ini udah nyariin aku. Dan Mbak Dia takut, makanya dia langsung pergi. Makanya mulai sekarang mendingan kita harus hati-hati nih sama Pak Pras. Dan mungkin Pak Baskara. Pak? Ma, kamu bawa kemana sih Nina? Mama kurung di gudang. Biar perempuan itu kapok. Bahaya Pak kalau sampai keliaran. Dia pasti bisa ngomong ke orang-orang tentang hubungannya sama Rangga. Tapi tolong jangan sakitin dia, karena selama ini dia udah banyak berkorban untuk Rangga, Ma. Kenapa jadi Papa ngebelain perempuan itu ya? Siapa yang belain dia? Perempuan itu sendiri bilang ke Mama. Kalau Papa tuh banyak banget khawatir ke dia. Buat apa sih Pak begitu? Ya tapi aku nggak pernah belain dia. Ma, kalau menurut aku kenapa nggak bawa dia ke kantor polisi aja sih? Gak akan. Keenakan buat dia. Yang ada nanti Mama tidak bisa melihat langsung kalau dia itu tersiksa. Mama mau lihat dia setiap hari itu tersiksa. Tapi aku paling nggak suka kalau keluarga kita menyelesaikan masalah pakai cara kekerasan kayak gini, Ma. Ini bukan cara kekerasan Pak. Justru kelakuan dia itu. Dia itu nggak bener Pak. Coba kalau hidupnya bener, nggak mungkin dia dikurung di gudang, Pak. Oke. Tapi Papa ingetin lagi, jangan sakitin dia. Karena semua ini akan mencoreng nama baik Cakradinata. Kamu inget itu? Iya, Pak. Masih untung cuma dikurung di gudang. Aku harus cari cara nih. Harus secepatnya. Biar perempuan itu gak bikin onar lagi dan tidak bikin kasus. Aku harus melenyapkan dia dari dunia ini untuk selama-lamanya. Kalian selalu aja ngeremehin saya. Kalian gak pernah tahu kan? Banyak hal yang saya dapetin di penjara.
Mbak Yasmin. Pagi. Pagi Mbak Yasmin. Selamat pagi Mbak Yasmin. Selamat pagi Mbak Yasmin. Selamat ya Mbak atas pertunangannya. Oh iya, makasih. Kita semua doakan agar hubungan Mbak Yasmin dan Pak Rangga lanjut sampai pernikahan. Selamat ya Mbak. Selamat ya Mbak Yasmin. Ya, makasih ya. Yaudah, saya mau masuk dulu. Baik Mbak. Seluruh staf di kantor ini sikapnya mendadak berubah setelah aku jadi tunangannya Pak Rangga. Aku jadi gak nyaman dengan situasi seperti ini. Nonton apa, Pak? Berita biasa. Alicia? Kamu mau kemana? Aku mau pergi, Ma. Enggak. Mama tidak izinkan kamu pergi. Udah kamu pergi sana, hati-hati ya. Ma, udah ada Dania. Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu tolong jagain Alisa ya. Kalau ada apa-apa, kamu langsung lapor saya. Baik. Enggak, Pak. Mama tidak izinkan. Pokoknya Alicia nggak boleh pergi. Kan ada Dani yang jagain dia. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Papa nggak tahu kan Alicia seperti apa. Bisa aja dia pergi sekarang sama bodyguardnya. Lalu di tengah jalan, bodyguardnya pasti disuruh pergi, Pak. Ya kan Alicia? Begitu kan sifat kamu? Ternyata selama ini Mbak Alisa selalu memperlakukan bodyguardnya seperti itu. Mungkin hal yang sama juga akan terjadi sama aku. Tapi kita lihat aja nanti. Udah mah, Mama tenang aja. Dani ini bisa diandelin. Aku percaya sama dia. Jadi kamu gak perlu khawatir. Ya udah, kalian berangkat sekarang. Makasih, Pak. Ya. Aku duluan ya. Bye-bye. Bye. Pak, lihat aja ya. Kalau sampai Mama dengar Alicia kabur, Mama pastikan yang memecat bodyguard yang Papa pilih itu adalah Mama langsung. Kamu lihat aja nanti. Nina! Mana Nina?